Selamat datang lagi di acara kita Popolo Podcast Point Lovers. Nah, seperti biasa kita akan berbincang-bincang, sharing-sharing pastinya. Betul. Ya. Dan kali ini narasumbernya keren banget. Kalian bisa banyak banget dapat wawasan di sini, terus dapat info yang oke banget di sini. Langsung aja, penasaran kan? Siapa? Siapa sih? Ayo kita Siapa coba? Ada di sebelah kita nih. Iya. Iya, tadi udah kelihatan ini. Ini dia dari BSN. Halo, Point Lover. Ya. BSN Badan Standarisasi Nasional. Nasional. Nah, kita kedatangan oleh Pak Zulhamidi, Antoni. Mas Antoni dari Badan Standarisasi Nasional. Nah, apa sih Badan Standarisasi Nasional? Pasti Point Lovers pada pengen tahu kan? Atau belum tahu nih? Langsung kita tanya aja. Ya. Oke. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih ke Point Lovers ini BSN itu apa sih gitu. Apa sih yang dikerjakan oleh BSN nih gitu. Mungkin bisa di-sharing sedikit, Pak. Ya, terima kasih Kang Irfan dan Teh Desi. Ya, assalamualaikum semua teman-teman Popolo Popolo. Popolo kayak gitu. Saya sendiri Zulhamidi, ini rekan saya Antoni. Kami dari kantor layanan teknis BSN Badan Standarisasi Nasional Jawa Barat. Kami representasi BSN Badan Standarisasi Nasional di Jawa Barat yang bertugas melayani teman-teman semua nih masyarakat mengenai standar nasional Indonesia atau SNI. Betul. Tahu kan produk-produk yang suka ada logo-logo SNI. Nah ini nih. ini nih yang standar Ini nih. Ya. Teman-teman semua udah familiar ya dengan SNI, bahkan bisa jadi hari-harinya sudah SNI, cuma mungkin nggak ya. Nah, contoh misalnya teman-teman minum, coba dari kemasan air minum itu pasti ada logo SNI. Air minum Pakai dalam helm, kemasan. betul, air minum dalam kemasan. Pakai helm, itu ada logo SNI. Betul. Pakaian bayi nih buat temennya misalnya kado bayi buat yang baru lahiran, ada SNI. Nah, itu dia. Beli mainan buat ponakan, itu pasti ada SNI. Makanya kemarin kan SNI mainan harus ber-SNI. Betul. Iya. Kan itu harus Sampai mainan aja loh harus ber-SNI. tusuk gigi. Nah, Kayak tadi denger Tapi tuh. belum harus. Belum ada. Nanti kita jelasin. Nanti kita jelaskan. Kalau seberapa wajibkah sih SNI itu kalau di Indonesia ini misalnya gitu? Apakah wajib harus ada SNI ini gitu? Atau apa kegunaannya SNI itu apa sih sebenarnya untuk kita ini semua? Jadi kalau kita nyebutkannya ada namanya sifat penerapan SNI. Jadi pada dasarnya standar nggak hanya SNI ya, standar standar Indonesia, mau standar Jepang, sifatnya itu sukarela. Penerapannya itu sifatnya sukarela, mau diterapin voluntary kita nyebut. Mau diterapin boleh, nggak diterapin pun nggak masalah. Pokoknya ya, gimana kebutuhan dari produsen aja. Tapi jadi mandatory, jadi wajib ketika berhubungan dengan K3LH dan pemerintah mewajibkan tersebut. Nah, contoh paling terkenalnya helm. Oh iya. Itu kan ada hubungan dengan keselamatan tuh. Iya. Kata pemerintah misalnya, kalau produk helm di Indonesia nggak berstandar SNI, bisa bahaya nih. Kita wajibkan aja. Saya wajibkan untuk helm harus berstandar nasional Indonesia. Sehingga kewajibannya itu tergantung dari pemerintah yang mewajibkan. Produk sisanya yang tidak diwajibkan oleh pemerintah sebenarnya boleh pakai SNI nggak masalah. Tapi ketika pakai ada edit value tersendiri kan? Iya, makanya Bahwa produknya sudah ber-SNI berarti udah pede nih, produk saya bermutu nih. Oh iya, gitu. itu pasti harganya bisa lebih Bisa aja. langsung aja. Iya. Gitu, makanya kemarin tuh heboh yang helm itu pantesan tuh ya, helm Helm batok gitu kan. helm batuk tuh kan. Langsung hilang kan dari pasaran kan? Iya. Gara-gara Pak Jul. Enggak. Enggak, sebenarnya SNI itu penting untuk keselamatan kita juga kan. Itulah yang dijaga sama pemerintah. Betul. Jadinya perlu ada standar kan. Oke tuh contoh ya, standar beratnya itu berapa, standar Kekuatannya, helmnya, Bentuknya Bentuknya kayak kayak apa, gimana, minimal harus ada kuat tekannya kayak gimana. Nah, itu tuh yang bikin standar itu tuh langsung Kayak gimana gitu ya? Ya kayak gimana sih gitu. Kita pengen tahu Ya, kayak gimana betul. sih. Jadi bikin standarnya atau mengembangkan standarnya itu memang kita sifatnya konsensus. Konsensus itu tidak seperti voting ya. Kalau voting itu biasanya
Paling mencari banyak. yang paling banyak. Kalau Iya. kita konsensus dari 4 stakeholder kita, perwakilan yang yaitu dari pemerintah selaku regulator, produsen selaku pelaku usahanya yang produksi, konsumen selaku pelaku pengguna produk, Penikmatnya, ya. dan praktisi atau pakar atau Pakar. expertise di Expertise bidangnya di itu. bidang. Nah itu jadi konsensus. Kenapa kita konsensus? Contoh begini, kalau standar itu yang netapin produsen, tentu dia maunya yang seringan-ringannya. Iya, betul. Biar gampang produksi kan, bahan bakunya yang paling tipis, paling gampang dan sebagainya. Itu susah. Kalau konsumen sebaliknya, maunya yang setinggi-tingginya, Iya. sebagus-bagusnya, kualitas nomor 1. Tapi murah. Nah ini nih, Hanya nggak ketemu di situ. Maaf ibu-ibu. regulator strict ya. Iya. Oh ini pokoknya batasnya gini, dia harus nggak boleh kurang dari ini atau nggak boleh lebih dari ini misalnya, karena itu masalah keamanan misalnya. Kalau Atau expertise, regulasi. Expertise dia ideal, titiknya harus based on ini gitu kan. science lah Iya, kasarnya. betul, betul. Nah, kami mengembangkan standar berdasarkan kesepakatan empat Oh, itu. jadi BSN ini yang Merangkum itu semua semua satu. menjadi sebuah standar. Oh, gitu. Berarti sebenarnya berat banget ya. Lama. Lama malah. Karena dalam proses pembuatan itu ada 4 stakeholder dan mungkin dari 4 itu bisa ada 12 kepala mungkin. Iya. Dan Banyak nggak mungkin dalam sekali pertemuan langsung setuju bahwa standar helm itu kayak gini gitu. Betul sekali. Ada validasinya, Itulah ada verifikasi. seninya dalam membuat standar. Tapi ujungnya harus konsensus. Betul. Semua harus setuju. Ya, barulah Baru terbitlah Itu standar. biasanya berapa lama sih bisa kayak menentukan suatu standar itu Betul. bisa sampai jadi gitu? Betul. Jadi kalau teman-teman semua ketika bikin standar, teman-teman juga bisa terlibat, bisa ikut jajak pendapat, bisa monitor, bisa memberikan masukan, bahkan bisa jadi konseptor untuk SNI. Iya. Bisa. Caranya? Ada terbuka di web BSN itu, bisa teman-teman kita semua bisa terlibat di dalamnya. Mengajukan. Nah, betul, mengajukan. Idealnya memang perumusan standar itu ada jangka waktunya, biasanya 1 tahun berjalan. Jadi di awal tahun kita bikin program. Misalnya kita setahun ini mau berapa standar nih yang kita buatin. Nah, biasanya dikasih waktu untuk rapat-rapat teknis. Ya, tadi mempertemukan keempat stakeholder itu. Kita mau bahas standar apa nih yang kayak baru, misalnya dia masker kain dari kain. Belum ada standarnya nih. Di Indonesia belum Nah, ada. kita buatkan. Biasanya kita pertama lakukan percobaan-percobaan dulu. Ketemu nih, oh idealnya nih sekian, ukuran sekian, daya serap sekian, ujinya seperti ini sebagainya. Kemudian disepakatin, jadilah SNI masker dari kain. Ketika Jadilah ditetapkan, acuannya. kemudian heboh kan? Heboh tuh masker. Ada masalahnya itu masker yang scuba itu tuh lucu-lucu kan modelnya. Udah beli 10 Jadi masalah lucu-lucu gitu. Sorry, gue beli 10 bener dari buat standar. karena masker scuba itu katanya nggak boleh. Ya. Ya, udah beli bagus-bagus yang gambar orang kumis doang. Iya kan? Maksudnya unik-unik gitu kan ya. Betul-betul. Nah, Bentuk-bentuknya. Kalau contoh kita misalnya bahas tentang SNI masker gitu, kenapa banyak yang bilang nggak boleh? Sebenarnya persyaratan kita nggak mengatur desain, Nggak mengatur desain, nggak betul. mengatur bahan baku pun Bahan juga. baku pun nggak Berarti sampai. yang masker ini salah satu yang tadi disebut sama Kita oleh pemerintah kewajiban ya? Belum itu dia. belum sampai diwajibkan memang. Masih sukarela itu. Tapi di beberapa tempat jadi wajib. Jadi sebutnya- half mandatory. Betul. Half mandatory artinya mandatory pelanggan. Yes. Jadi ketika misalnya mau jualan, Akang, kalau Mau masuk pembelinya mensyaratkan harus SNI, mau gimana lagi? Jadi wajib kan bagi produsen. Iya, karena Karena kita pandemi spesifikasi COVID ini Betul. kan. Jadi karena spesifikasi permintaan dari pelanggan. Masuk ke tadi kasus case-nya masker dari kain, ada persyaratan daya serap. Misalnya daya serapnya nggak boleh lebih dari 1 menit. Ketika dia misalnya kita ada air liur dan sebagainya itu nggak boleh lebih dari 1 menit. Harus cepat. Harus cepat. Terus juga daya tembusnya, ada nilai rentangnya. Tidak boleh terlalu sulit untuk udara masuk dan pun nggak boleh terlalu mudah. Pori-porinya tidak boleh terlalu besar. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bisa 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, yang penting memenuhi persyaratan Itu dia. SNI. Karena SNI itu paling penting produk akhirnya sesuai dengan Iya. dengan parameter-parameter yang diterapkan acuan. Nggak peduli mau bentuknya kayak gimana. Kalau misalnya ternyata standar itu nggak mensyaratkan bentuk ya. Betul. Iya. Mau bahan bakunya seperti apa, mau itu seperti apa. Ini Asal bahan baku dan produknya diuji dan disertifikasi sesuai dengan standar yang ada, ya berarti lolos. Lolos. Berarti sesuai SNI gitu. Simpel kan? Simpel. Ketika teman-teman bikin produk tanya. Tinggal bawa dokumen ya, datang ke kami BSN Jawa Barat di Geraha Pos, kita lokasinya. Pak, saya mau bikin masker, nah ini contohnya, iya. Udah tinggal ikutin kan, tidak perlu memikirin bagus apa enggak, ini cocok apa enggak, udah ada acuan dari pemerintah. Nah, oke, berarti gini nih. Nah, kan sekarang dengan kondisi pandemi COVID kan, banyak banget kan kita tahu ya, orang pada dipecat, kena PHK, kayak gitu kan, akhirnya mereka pada beralih ke usaha
Betul. Bener kan, ada usaha kuliner, UMKM. usaha UMKM lah gitulah, mereka beralih seperti itu. Nah, kira-kira untuk para UKM itu gimana sih caranya supaya yang tadi disampaikan SNI itu bisa memberikan Nilai tambah. nilai tambah Nilai terhadap tambah. produknya Edit value kan? kalau nama kerennya tuh. Ibaratnya Walaupun saya harga- orang Sunda itu susah ngomong bahasa Inggris tuh. edit value. Edit value. Edit value. Edit value. Edit value. Value. bahasanya. Sunda. Nah itu kan berarti kan bisa meningkatkan Nilai nilai tambah. jualnya. Ya, kan? betul Misal sekali. harga 50.000 dia bisa jadi 70.000 karena dia Karena worth it, karena udah dapat sesuai gitu. mutu gitu. Nah itu bagaimana sih runutannya untuk orang awam nih? Itu harus kemana? Harus misalnya awam Apa dulu yang harus Apa disiapkan? dulu? kan sampai sih, akhirnya nanti dia bisa mendapatkan tadi nyebutnya Sertifikasi sertifikasi SNI kan. Betul. Karena kalau udah dapat sertifikasi SNI kan berarti dia berhak tuh sablon SNI gitu kan. Ijazahnya lah. Iya, Ijazahnya. Kalau bahasa ijazahnya. gampang ya tuh kan. Nah, gitu. Itu gimana kira-kira runutannya nih kita sharing deh. Ya, jadi teman-teman semua, kalau teman-teman pelaku usaha nih, UMKM atau bahkan industri yang sudah besar pun, SNI bisa diterapkan. Tadi ada SNI produk, misalnya apa yang simple nih, bikin siomay gitu kan. Semai. SNI-nya. Ada. Gue baru Iya, Kita udah 12.000 SNI. 12.000. Oh dia siomay, bakso, pempek, apalagi tuh. Somai, bakso, pempek. Gue ngebayang Kerupuk, keripik. Ada ya? Gue ngebayangin gini, gerobak, somai SNI. Tapi kan sampai dapatnya itu kan ada proses juga. Nah, kalau teman-teman buka ya persyaratan SNI itu ada kadar, misalnya kadar protein, ya kan? Nah, kadar protein itu misalnya ada minimal sekian, misalnya minimal 5% atau minimal 10%. Iya dong, jangan sampai kita makan pempek ikan tapi ikannya cuma 1% cuy, tepung Ya, doang isinya. Itulah penentuan nilai protein itu. Berarti awal pertama kita si UMKM itu harus Aware dulu persyaratannya. persyaratan kita Betul. carilah di Betul. webnya ya. Di web BSN. Atau nggak datang ke sini lah. Datang ke sini, semua Tempatnya lumayan nyaman soalnya. Iya, cozy ya. Asik banget ini. Bisa betah dong nih. Ya, free wifi lagi. Siap. Pastinya itu. Free wifi, free minum, free apa lagi. Nah, tuh, ya. Coba bekal sendiri aja kalau makan. Beli ongkir nggak? Jadi kita udah siapin tuh standar-standarnya. Jadi teman tinggal tanya, Pak, kalau kadar berapa persen sih dagingnya minimal, rendang, dan sebagainya. Itu kita tentukan standarnya, standar idealnya ya berdasarkan SNI. Nah, ketika teman-teman produksinya udah sesuai dengan SNI, jangan lupa sistem manajemennya juga diperbaiki. Karena begini, kalau teman-teman menguji sesuai dengan SNI, bisa jadi yang diuji itu golden product, ya kan? Bikinnya sepenuh Sampel. hati, ya. Lah saya mau diuji nih di lab, saya bikinnya Bagus, bersih, ya, ikannya hygiene. kalau bisa 100% ikan. Jadi bukan pempek lagi, ikan itu dulu. Ikan ya. Jadi saking kalau mau diuji biar lulus gitu kan. Jadi saking idealnya gitu. Padahal produksi hari-harinya nekan budget, jadinya tepung semua dan sebagainya. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Jadi kalau udah bikin bagus ya bagus terus. Bagaimana caranya? Kita tingkatkan dengan manajemen yang ideal. Ya. Acuannya ya. Karena SNI itu kan jaminan. Betul. Itu tuh ya jaminan bahwa produk kalian tuh bagus. Jadi nggak akan mungkin si yang menjamin itu mau istilah bahasa Sunda. Nggak apa-apa sedikit bahasa Sunda ya. Iya, nggak apa-apa. Sagawayah ngasih Gampangin. gampangin bahwa itu jaminan. Orang sudah tapi nggak ngerti bahasa wilayah. Ini bahasa yang elit ini. Buhun. Tanya dong. Apalagi? Apa nanti ya bang? Sagawayah itu apa ya? Pokoknya itulah. Sagawaya itu mungkin Nggak seenaknya ngasih. iya. Bahwa dia harus terjamin semua. Berarti kalau misalnya itu sebagai jaminan, ada masa berlakunya nggak atau Betul. gimana itu? Ya, untuk masa berlakunya sendiri, sertifikat SNI itu umumnya secara umum keseluruhan skema itu adalah 4 tahun. Jadi ketika teman-teman lulus, dinyatakan lulus persyaratan SNI, lulus uji, lulus audit, ya di audit juga tadi. Kemudian sertifikat itu berlaku selama 4 tahun. Nah, tapi di tiap tahunnya ada surveillance-nya, ada pengecekan ulang. Masih bedanya. konsisten nggak, masih bagus apa enggak, kayak gitu. Oh, jadi takut jangan yang Iya. disampaikan ya golden Pas mau product. di audit bikin bagus-bagus nih, orang auditornya pulang, bikinnya, nah itu kita nggak mau. Nurunin mutu. Nurunin mutu. Kan yang rugi sebenarnya dia juga kalau kayak Betul gitu kan. sih. Bukan Berarti dia sendiri kalau kan.
kalau misalnya tadi begitu nanti ada audit terus misalnya ternyata Nggak sesuai dia nggak gitu. sesuai lagi bisa Dibekukan, dicabut ya. betul, Betul. dicabut. dicabut. Itulah Bedanya. keuntungannya. Dibekukan atau dicabut nih? Bisa dua-duanya. Kalau jadi awalnya dibekukan dulu, nanti dia perbaikan dan sebagainya, mempertanggungjawabkan temuan itu. Kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan ya cabut. Karena nggak akan mungkin langsung dicabut, karena kita harus ngasih kesempatan dulu. Klarifikasi. Ya. Jadi kalau kayak pempek tadi dibekukan, habis dibekukan dicabut kan dari kulkas freezer. Goreng gitu ya. Jadi lapar nih. Mau tambahan sedikit lagi ya? Apa tuh? Jadi ketika ingin mendapatkan SNI, sertifikasi SNI ya, Nah. karena SNI itu bisa ada dua, bisa mensertifikasi, bisa diterapkan saja. Diterapkan itu artinya nggak perlu sertifikasi. Jadi boleh. tapi dia harus sesuai SNI lah. Itu kalau diterapin kayak gitu gimana? Tetap berlogo Oh SNI? enggak, itu dia kalau di situ dia tidak punya sertifikasi, sama aja kayak saya ngaku pintar lah, Oke, ngerti. tapi nggak punya ijazah gitu. Kayak gitu. Iya. Buktinya nggak ada ujiannya. Nah, Iya. Jadi ada bisa dua kayak gitu. Tapi untuk mendapatkan sertifikasi SNI berarti harus ada legalitas yang harus dipunyai dulu nih. Iya. Tanggung jawabnya. UKM itu karena nanti tanggung jawabnya, karena kalau udah di ujung sana udah didapat sertifikasi, ini traceability-nya harus jelas nih, ketelusurannya harus jelas. Jangan sampai kita ngasih SNI ternyata dia nggak punya legalitas, nggak punya merek dan lagi. Nah, yang pertama itu legalitas, izin Betul. yang diregulasi, yang diharuskan dulu nih sama syaratnya tuh syarat ya. pemerintah. Jadi cari tahu persyaratan buat SNI, Betul. siapkan legalitasnya. Betul. Setelah itu lanjut ikutlah apa yang disarankan oleh Betul. BSN. Ya, kalau misalnya datanglah ke sini. Oke. Datanglah ke sini. Kita menerapkan, jadi gini, kadang menerapkan itu kan simple ya. Betul. Misalnya gini, saya mau bikin produk gitu ya, misalnya UMKM, Iya. misalnya bikin bakso. Berapa sih tepungnya, berapa sih ininya, perbandingan komposisinya gitu kan. Yang ideal tuh bikin dapur produksinya kayak apa, geroboknya kayak apa. Kita acuan-acuannya semua terbuka. Ada semua. Udah ada acuannya. Ada Tinggal acuan. kita yang UMKM ngikutin aja ya. Betul, ikuti. Oh. Jadi kalau misalnya beli penggorengan gitu ya atau wajan misalnya, pilihnya yang sesuai dengan standar. Misalnya yang diminta yang stainless misalnya atau yang tidak berkarat. Nah, berarti kan dari awal pun kita sudah aware standar. standar. Terus misalnya kalau bisa talenannya pun bukan talenan yang gampang hancur sehingga serpian-serpian kayunya misalnya masuk ke dalam pangan. Carinya misalnya yang bahannya bagus. Karena case-nya pangan. Contoh Kalau nih pangan misalnya. itu high risk, langsung kita Makan. Jadi Makan. sebenarnya SNI-nya pangan itu lebih ketat ya. Iya. setelah selesai dulu semua regulasi yang diharuskan oleh pemerintah. Karena untuk pangan tuh ada dulu izin untuk misalnya yang itu ada IPR, PIRT. PIRT. Apa sih PIRT? Nah, kita tanya sama yang ahli. Apa ya? PIRT. Iya, ini kita mungkin jadi kemana-mana. Jadi makanya orang-orang SNI biasanya kalau udah sertifikasi SNI biasanya akan jadi urus dulu nih izin kesehatannya karena itu menjadi regulasi. Kalau regulasi itu mau nggak mau, suka nggak suka ya harus. Ya, Makanya gitu. tadi ya legalitas, legalitas, persyaratan betul. itulah yang harus disiapkan tadi ya sebelum itu. Nanti kalau PIRT itu teman-teman bisa tanya ke dinas kesehatan setempat. Biasanya nanti ada diarahkan sama teman-teman dinas kesehatan. Nah, tadi kan ada standarisasi produk apa gitu ya. Terus ada nggak sih buat standarisasi pribadi gitu? Kayak Personalnya cantik atau enggak? Iya, gitu. Gemuk atau enggak gitu? Kurus atau enggak? standarisasi Cari pribadi. istri yang udah SNI ya. Iya, yang sudah Yang udah SNI gitu ya. Iya, iya. Ya. Kayaknya perlu kita bahas yang masalah nyari istri yang ber-SNI. nggak untuk personal sih. Untuk personal ada nggak sih gitu selain produk-produk atau apa barang-barang gitu ya? Betul. Ada nggak? Ya, betul sekali. Jadi SNI itu Ada. Jadi ada belum. Jadi pada dasarnya kita ada 5 lingkup yang disertifikasi atau ada SNI-nya. Standarnya. Ada produk, ya, ada jasa, ada sistem manajemen, ada metode uji, dan terakhir personil. Ada proses juga. Oh iya, proses atau iya proses. Nah, di personil itu, nah salah satunya yang kita sertifikasi, kita ada lembaga sertifikasi personil ya. Lembaga sertifikasi personil berdasarkan SNI ISO IC 17024. Nah, apa saja contoh yang sudah ada personil? Contoh misalnya teman-teman buka di webnya BSN atau webnya kan, udah banyak lingkup LSP yang sudah disiapkan oleh BSN. Contohnya lembaga apa? sertifikasi personil. Contoh misalnya
untuk auditor itu sudah ada. Terus untuk pengambil contoh, petugas sampling sudah PC, ada. petugas sampling itu tuh ada sertifikasi. ada Ada standarnya. RSP-nya, sebagai sertifikasi personil. Terus Jadi kita risk punya auditor ya. punya sertifikat PPC, petugas PPC. pengambil contoh. Nah, itu gajinya gede-gede Itu tuh. lumayan. Iya. Bisa tuh. Bisa jadi alternatif buat profesi masa depan ya kan? Iya. Kata kuncinya edit value. Jadi edit value-nya. Value pakai P. Betul, Kayak gitu. betul. Oh iya iya. Nah, kalau apa yang tadi kan nyebut apa tuh? Saya dengar kan itu apa sih sebenarnya? Komite Akreditasi Nasional. Jadi kan itu adalah yang dijelaskan dari Komite Akreditasi Nasional. Jadi dia yang bertugas mengakreditasi seluruh lembaga-lembaga sertifikasi yang ada di Indonesia lah ya. LPK. Bukannya sertifikasi dari PSN itu, bukan? Bukan. Jadi gini. Oh, jadi coba dijelasin Oke. gimana sih sebenarnya? Nah, jadi ketika di ujungnya dapat SNI, sertifikat SNI, berarti kan ada yang memberikan sertifikat SNI. Ah, iya. Nah, itu. Ini lembaga LPK kita nyebutnya. LPK inilah yang diakreditasi, dinilai juga nih. Dia juga Lembaga itu dinilai? Iya, karena dia nggak bisa sembarangan ngasih sertifikat. Oke. Jadi di Indonesia mungkin ada banyak banget kan, tapi ada mungkin berapa? Ada berapa ya sekarang? Yang produk ya? Yang produk yang di Ada sekitar 70-an. ada lembaga sekitar sertifikasi produk. 70-an di Indonesia yang bisa yang sudah dinilai. sertifikat, ya. Yang menilainya itu kan. Makanya kata saya tadi dalam sertifikasi SN itu traceability-nya jelas. Jelas. Oke. Si ininya dinilai sama ini, si ininya dinilai sama kan. Nah, kan lah yang menilai lembaga sertifikasi produk tersebut. Yang menilai kan? Yang menilai kan ada lagi lebih tinggi lagi. Apa tuh? Lembaga internasionalnya kan. Betul. Oh, Kita ada perjanjian IAF, ya, International Accreditation Federation ini ya, forum ya. Forum. Jadi kita ada saling keberterimaan dan saling pengakuan. Jadi hasil-hasil uji yang diakreditasi oleh KAN, hasil-hasil sertifikasi oleh lembaga yang diakreditasi oleh KAN itu diakui dan diterima di dunia. Betul. Dan itu berlaku resiprokal. Artinya bolak-balik. Bolak-balik. Termasuk mereka pun yang sudah diakreditasi oleh lembaga mereka, misalnya Yang udah sampai IAF juga. itu juga kita terima. Kelebihannya apa? Efisien. Bayangin ya, misalnya ada transaksi perdagangan Indonesia ke Timur Tengah misalnya ya, ke Arab Saudi misalnya. Saya mau mengekspor produk pangan begitu kan. Secara persyaratannya, oh sebelum masuk saya uji dulu. Saya kirimin dulu auditor. Sampelnya kirimin dulu ke teman-teman, berapa biayanya? Iya. Ribet. Gede sekali ya kan. Kirimin auditor aja pesawatnya berapa ya kan. Cukup aja di Indonesia cari yang sudah diakreditasi, Pak saya mau disertifikasi, saya mau diuji. Keluar sertifikat tinggal kirimin scan. Oh, makanya mempermudah. Mempermudah sebenarnya. perdagangan. Jadi kayak gini, Iya. kita nggak perlu datang si pembeli, Betul. nggak perlu datang ke produsen untuk menilai produsen. Tapi produsennya udah ngasih, nih ijazah Iya. saya, ini sertifikat saya. Iya. Oh saya udah percaya karena udah sampai Udah IAF. diakui ya. Udah diakui. Jadi, karena untuk mendapatkannya pun ada persyaratan ya. Itu dia. Iya, kepercayaan gitu. Kepercayaan kita, tingkat kepercayaannya udah nyampe internasional. Lah kalau untuk positioning BSN-nya itu sendiri kan tadi Oke. balik ada- Kan dan BSN. Ya, jadi pada prinsipnya BSN itu Badan Standarisasi Nasional itu yang bertanggung jawab di bidang standarisasi. Yang membuat standarisasi. Betul, standarisasi, sistem penilaian kesesuaian dan sebagainya. Nah, kita juga ada namanya Komite Akreditasi Nasional. Nah, kebetulan pada saat ini kepala BSN secara ex officio adalah ketua KAN, ketua konsil KAN. Di mana deputi sekjen KAN-nya, sekjen Komite Akreditasi Nasional adalah deputinya BSN. Jadi bisa dibilang kan itu sebenarnya Sama lah. sama ya. Ya, karena ada di dalam BSN pun Atau ada. mungkin bagian daripada BSN. Bisa, adalah- bisa. Bagian dari sistem Penilaian kesesuaian. standarisasi dan penilaian Oh. kesesuaian. Ada satu lagi namanya Standar Nasional Satuan Ukuran. Oh. Nah, ini yang kita memaintain satuan ukuran yang ada di BSN itu juga BSN di Di Indonesia. Indonesia. Oh, di Indonesia. Itu juga tanggung jawabnya BSN. Bayangin ya, teman-teman misalnya menimbang 1 kilo. Kira-kira orang luar negeri percaya nggak 1 kilonya di Indonesia? Ya, Bisa percaya karena bisa apa? percaya. aja. Kita jaga Iya, iya. jaga nilainya tidak menyimpang dari standar internasional yang sudah disepakati. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke laboratorium SNSU Sistem Nasional Kirain SNSD. SNSD. ya, Sistem Nasional. Kalau saya mau ngomong SNSD, ntar ketahuan. Fansnya ya. Fansnya. Jadi kita menjaga rantai kepercayaan. Jadi standarnya kita jaga, penilaian kesesuaiannya kita jaga, sampai ukurannya pun kita jaga. Dimana Sehingga orang nggak ada yang lagi mengklaim, oh jangan beli produknya Indonesia
timbangannya nggak bener gitu ya. Timbangannya kurang, enggak, kita jaga dengan maintain dengan adanya SNS. Jadi itu. benar tuh ya, bisa sekilo ya sekilo. Sekilo. Sekilonya versi internasional Iya, ya. sekilo. Nasional lagi Betul. internasional kan. Se-internasional mengacu 1 kilo yang sama termasuk Indonesia. Kita nggak lebih berat, nggak lebih ringan, sama. Nah itu kita jaga. Kita namanya kalibrasi. Kalibrasi Perlu tingkat. dikalibrasi. Tapi kayaknya itu tuh tadi yang kita ngobrol. Jadi teman-teman kalau mengkalibrasi pasti ada logokan juga. Udah dikalibrasi belum? Ada logokannya nggak? Timbangannya berarti ada tutukannya. Tapi kalau untuk aku kayaknya nggak usah ada kalibrasi ya. kan gitu. Jadi kalau misalnya udah Jadi kalau misalnya udah segitu ya udah segitu aja gitu. Jadi 1 kilo kurang dikit nggak apa-apa. Memang di Indonesia ada metode legal ya. Metode legal itu memang wajib ya di Undang-Undang Perdagangan untuk ditera. Itu untuk alat-alat yang hubungannya dengan perdagangan. Tapi kita juga ada alat-alat laboratorium yang hubungannya dengan pengujian itu mewajib kalibrasi. Biasanya untuk persyaratan di akreditasikan itu mewajibkan untuk kalibrasi. Jadi labnya dinilai, Betul. alat ujinya pun dinilai. Oh, jadi sebenarnya udah one package lah Yes. pokoknya lah. Udah bener-bener diinilah sama BSN betul, ya. ketika keluar SN itu harusnya udah percaya banget. Itu udah jaminan bahwa produknya bermutu. Jadi nggak cuma di Indonesia soalnya, Iya. internasional. Wah tuh Betul. keren deh pokoknya. Maka dari sih ya, untuk UKM-UKM nih ya. Atau apapun lah ya, Atau point apapun lovers. Point lovers. Profesi dan lain bisa Iya. langsung datang aja ke BSN. Pengen ini, kan. tanya-tanya dulu nggak apa-apa, bisa datang ke Datang aja sini. sini. Terbuka kan ya kita ya. Terbuka. Kalau tutup aja tertutup. Iya kalau Iya juga sih. ya. Bener kan? Iya, benar. Tuh. Oke, berarti mungkin sebenarnya seru banget nih omongannya. Saya pengen buat lagi, cuman kita coba biar nggak terlalu banyak. Oke, Poilover siap. tahu, ibaratnya bukan biar nggak terlalu banyak ya. Biar diserap dulu nih sama Poilovers ya. Nah, ini besok kita bahas lagi apa nih kira-kira untuk lebih detail gimana caranya, apa itu SN-nya apa, ISO Betul, itu betul. mungkin lah sekarang mungkin bisa dari PSN coba untuk closing speech lah atau apa pesan-pesan nih buat para Poilovers. Silakan pada ketua. Ini kepala BSN Jawa Barat. Kepala PSN Jawa Barat ya. Ya, Point Lover, terima kasih sudah bergabung di acara Popolo, gitu ya. Mudah-mudahan ini awal dari saling kita mengenal, saling kita berdiskusi. Pada prinsipnya kami hadir di sini untuk teman-teman semua. Gitu. Kita melayani teman-teman semua. Kita semua di sini dibiayai oleh negara, APBN untuk melayani teman-teman semua. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Apa saja? Teman-teman bisa belajar tentang standar, tentang penilaian kesesuaian, tentang standar ukuran, belajar bagaimana menerapkan SNI. SNI, Standar Nasional Indonesia di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Karena SNI itu menjadi mutlak untuk persaingan di global, di tingkat dunia. Sekarang pemerintah sulit untuk melindungi misalnya tidak boleh masuk barang. Ya kan? Ya karena kita ikut dari perjanjian perdagangan bebas. Lalu bagaimana kita bisa bersaing dengan teman-teman dengan dunia ya gitu ya, dengan produk-produk luar ya, salah satunya dengan penerapan standar. Sehingga produk kita itu tidak kalah mutunya, bahkan bisa jadi leading karena kita menerapkan standar-standar yang diakui di dunia. Ada SNI gitu kan, standar-standar sistem manajemen, standar produk, standar jasa, standar proses, metode uji, personil. Iya. Iya. Sehingga keperterimaannya, saling pengakuannya menjadi nilai tambah buat kita. Gitu. Oke, sudah cukup aja. Sudah Cukup aja. Sudah digulung. Idem gitu. Jadi ingat SNI, ingat edit value. Iya, value ya, nilai Karena tambah. yang biasa saya gunain kata kunci itu SN itu jaminan, Benar. Jaminan. Ya. waranti. Jadi kalau udah SNI udahlah. Udah Pasti apa- percaya. Udah Mantap. pasti percaya. Iya. Ya, karena segala sesuatu terus dengan kepercayaan. Harus beriman berarti ya, iman. Amin. Iman. Oke, seru banget ya, Ya. Poilovers. Hari ini kita ngobrol-ngobrolnya. Nanti mudah-mudahan next nih kita Kalau bakal ada ngobrol-ngobrol lagi nih dengan BSN. Mungkin Lebih detail dengan lagi nanti yang ya. lebih detail lagi Oke, kalau misalnya materi nanti yang Poilovers pengen tahu lebih lanjut ya. Makanya Silakan di komen aja. Komen. Nanti di YouTube kita nih butuh materi apa sih sebenarnya mengenai siap. standarisasi? ya, Nah, nanti bisa request. tadi denger kan ada berapa? 12.000 Ya. SNI. Nah, Tuh. tinggal dipilih mau yang Kalau mana. semuanya mau dibahas boleh. Ya 20 tahun lah.
Podcastnya 20 tahun. Itu kalau satu hari. Oke Pak, terima kasih banyak. Terima kasih kami Pak, udah undang kita berbagi Baik, ilmu Pak. tentang SNI juga, menyebarkan Happy juga. banget. Ya. Salam buat teman-teman Karena semua. salah satunya juga biar mengenalkan juga apa itu BSN, apa itu SNI kepada stakeholder di Jawa Barat pada khususnya. Itu yang mau bertanya tentang SNI datang aja ke BSN di kantor Geraha Pos Banda di Bandung ya. Lantai 1. Lantai 1. Ada Instagram, Twitter? Ada semua. Ada. Ada Kita semua buka ya? saja YouTube-nya KLT ya, Kantor Layanan Teknis KLT BSN Jawa Barat. Ada IG juga KLT BSN Jawa Barat, Twitter juga ada KLT BSN Jawa Barat. Insya Allah kita available. Wah, available 24 jam. Kalau nggak Kecuali tidur. kalau lagi tutup ya. Lagi tutup. Gitu tuh. Oke, Pak. Oke, Pak Lovers, sampai Sampai ketemu jumpa lagi. Kita tunggu di next session yang lebih menarik lagi. Bye. Assalamualaikum.